Pemirsa, kami kembali lagi dalam Aceh Bicara dan kembali kami mengundang Anda untuk dapat bergabung bersama kami di sini di line telepon di 05141773 dan kembali saya sampaikan bahwa tema kita hari ini adalah positioning masyarakat dalam menerima program siaran lembaga penyiaran. Baik, Bu Tasmiati, kalau kita bicara soal lembaga penyiaran harusnya tadi Ibu katakan punya brand tersendiri supaya punya daya tarik oleh masyarakat begitu. Nah, kemudian di samping harus memiliki brand tersendiri, lembaga penyiaran ini juga harus memenuhi aturan yang sudah ditetapkan begitu. Di mana tadi Bu Putri juga sempat sebutkan bahwa ketika lembaga penyiaran ini tidak bisa memenuhi apa yang harusnya dipenuhi, maka akan mendapatkan penalti dari KPI, tentunya ada teguran begitu. Nah, kemudian pendekatan apa yang harus dilakukan oleh lembaga penyiaran ini supaya program-program yang disiarkan, khususnya lembaga televisi mungkin di sini, agar tepat sasaran dan kemudian memiliki daya tarik tersendiri begitu, sehingga apa tujuan ataupun target dari lembaga penyiaran ini juga dapat tercapai di sini. Baik, benar ya. Brandnya itu kita harus menentukan, dan kan ini sama seperti sosiologis, filosofisnya bagaimana. Ntar kalau saya di akademisi itu spesifik uniknya itu apa. Nah ini juga begini, spesifik uniknya itu apa gitu. Nah tadi kayak misalnya Bu Putri mengatakan alokasi anggaran. Nah itu juga seharusnya bukan hanya di KPI-nya aja, tapi mindset bersama bahwa pengambil kebijakan hari ini, alokasi anggaran di mana tuh? Di Bapeda, tim TAPA, di DPRA. Nah itu juga harus. Ini saya katakan bahwa hari ini kanun terkait penyiaran itu tidak ada. Gitu ya Bu Putri ya? Belum Benar sekali. Nah, dan itu sudah menjadi PR sebelumnya tahun berapa sudah digagas. Itu menjadi legalitas sebenarnya. Di dalam kanun itu juga diatur. Kalau Aceh kan kita kanunnya. Nah itu dia. Jadi selain brandnya itu dan pengawasan yang dilakukan juga begitu. Apa nih yang diinginkan oleh masyarakat kita? Karakteristik tadi ya. Tuh, apa mau kemana gitu. Juga dengan konten pasar kita itu, pasar kalau berbicara penyiaran itu pasarnya kan ada dua. Masyarakat sama lembaga atau yang memberikan iklan-iklan. Nah, kan itu pasarnya orang penyiaran itu kan begitu. Dari orang yang mendengarkan sama lembaga ya. Nah, dan itu juga mau kita lihat bagaimana hari ini misalnya dengan adanya kanun tadi itu juga pasti akan diikat. Regulasinya bagaimana? Nah, begini misalnya alokasinya nggak ada tapi diikat di dalam kanun bahwa KPI itu setiap tahunnya sekian persen dari SKPA yang lainnya. Itu lambang Garuda loh. KPI itu bukan lambang Pancacita tapi dia lambang Garuda. Berarti itu kan amanah dari presiden sebenarnya. Nah, bagaimana ketika amanah itu presiden dengan tupoksinya memberikan, mencerdaskan kehidupan bangsa. Tuh. Literasinya, edukasi yang harus disampaikan itu bagaimana. Dan kita juga, yang KPI juga bisa melakukan pengawasan terkait mana yang paling sering didengar oleh masyarakat. By riset cepat saja mungkin bisa dilakukan sehingga ini bisa dilakukan repositioning ya. Nah, kan kita bisa lihat nih, jangan rupanya materinya atau program-programnya itu dari 2000 pasca sesudah tsunami sampai sekarang programnya itu masih aja. Sama terus iya. gitu ya. Nggak ada yang istilahnya nggak kena itu, nggak greget untuk masyarakat. Yang ngapain kita buang-buang biaya untuk program-program yang memang tidak diinginkan oleh masyarakat. Makanya saya katakan bisa dilakukan riset cepat. Masyarakat itu keinginannya pasarnya itu bagaimana? Ya is okay kalau hari ini misalnya kalau beberapa televisi ya penyiaran itu ada brand saya bilang misalnya ada kan kalau sekarang itu kan apa tuh misalnya kita bukan suara publik lagi ya apa tuh? Iya, Aceh Bicara. Aceh Bicara dan berbicara tentang Aceh itu berarti semua lini. Kalau dulu misalnya kan dialog publik. Kalau dialog publik berarti kan hanya publik saja tapi ketika Aceh Bicara
kita bisa berbicara Semua hal apa saja. tentang Aceh kita Iya, bicarakan untuk di kemajuan sini. Aceh, untuk kesejahteraan Aceh gitu. Dan bagaimana dengan hari ini, kemarin kita COVID, sekarang sudah datang omnya lagi gitu. Apa yang harus kita berikan informasi dengan akurat dan jelas kepada masyarakat lagi gitu. Ini kan yang mencerdaskan anak bangsa tadi gitu. Saya mengatakan juga anak bangsa gitu. Itu apa yang harus kita yang memberikan informasi yang sangat jelas dan akurat. Jangan dikatakan misalnya ini sudah ada COVID, kunyit bisa untuk mengurangi COVID, kunyit juga bisa untuk sakit perut. Masyarakatnya bingung, oh berarti kunyit aja nggak perlu kimia farma. Nah, akurat dengan data-data yang terperinci gitu. Jadi bisa saja tadi brandnya juga dilihat, bagaimana keinginan pasar tadi ya, apa yang diminta berita. Hari ini yang diminta berarti yang paling banyak apa? Apakah kesehatan, pendidikan, bahkan bisa saja dengan film-film yang memang diminta, diinginkan oleh masyarakat muda, film. Tapi mungkin orang tua misalnya apa? Apakah ada setiap minggunya itu ada tausiah yang bisa dibicarakan? Contoh misalnya saya melihat menarik ketika setiap pagi dan sore itu di Banda Aceh di setiap radio itu untuk macet jalan itu sangat berguna. Saya paling sering. Jadi didengarkan gitu. Iya, didengarkan. Ini ternyata macet. Itu yang kita pentingkan hari ini. Yang mencerdaskan dan informasinya akurat. Bukan mengada-mengada. Lembaga penyiaran ini harus peka dengan pasarnya. Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan itulah maka harus yang disajikan. Yang disajikan berdasarkan riset cepat tadi gitu. Dan riset itu kan juga dilihat 35 tahun ke bawah apa yang diinginkan. 35 tahun ke atas apa yang diinginkan. Nah, jadi, hari ini bukan keinginan dari lembaga penyiaran itu, tapi berdasarkan riset tadi kita bisa melihat ya namanya positioning itu kan citra diri. Bagaimana kedekatan masyarakat dengan lembaga ini? Dekat nggak? Nah, saya misalnya dengan Kak Cut tadi misalnya, lah bagaimana kami dekat sementara kami nggak kenal, bagaimana saya dekat sama Kak Cut sementara Kak Cut tidak pernah memenuhi apa yang saya inginkan. Nah, ya gitulah. Kalau kita misalnya dekat dengan pacar kan begitu juga, dia tahu apa yang ku mau katanya. Kita belum ngomong juga penyiaran, KPI itu sudah tahu apa yang kita inginkan. Oke, kami pingin misalnya hari ini terkait mau masuk anak USK, STBM ya. Nah, informasi itu juga harus diberikan melalui radio, melalui televisi. Itu yang hari ini diperlukan gitu. Jadi pasarnya itu kapan, siapa itu harus diketahui. Iya, kapan? Ya mungkin bisa saja itu pakai sistem 5W1H gitu. Siapa, kapan, untuk siapa, dari siapa gitu. Ya mungkin kontennya itu sangat sederhana yang hari ini diperlukan misalnya apa misalnya. Oke, saya contohkan tadi, mau masuk perguruan tinggi, apa yang diperlukan mahasiswa? Dan itu bukan juga mahasiswa, saya beberapa hari ini bahkan ditelepon dari beberapa kabupaten, Kak, tahu nggak informasi ini? Nah, boro-boro karena dikatanya saya akademisi, dia menganggap bahwa saya ini semua akademisi ya paham tentang informasi. Dan itu sebenarnya ranahnya lembaga penyiaran untuk bisa memberikan informasi kepada lembaga seluruh penyiaran masyarakat. Untuk bahwa ini loh yang hari ini pasar meminta terkait dibutuhkan ini. Oleh pasar. Belum lagi misalnya nanti mau dekat ada misalnya mau lebat puasa, apa yang diminta? Harga barang. Begitu. Dan bagaimana pula kontribusi dari KPI mungkin dalam membantu targeting lembaga penyiaran? Nanti kita jawab Kak Putri setelah yang satu ini. Dan pemirsa kayaknya jatah Putri jeda dulu deh. Jangan kemana-mana, setelah jeda berikut ini kami kembali di Aceh Bicara. Penyebaran corona dapat dicegah dengan kedisiplinan yang kuat, mulai dari disiplin menggunakan masker, disiplin menjaga jarak, disiplin hindari kerumunan, dan ini harus dilakukan secara bersama-sama dan terus-menerus tidak boleh terputus. Namun, saya juga melihat adanya kepedulian warga yang tumbuh di tengah kesulitan ini. Tidak saja peduli dengan bagaimana mengatasi pandemi corona ini, namun juga kepedulian agar roda ekonomi masyarakat tetap bergerak dan berputar, serta adanya berbagai uluran tangan untuk bantuan kemanusiaan. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian, tidak bisa.
Peran serta seluruh lapisan masyarakat sangatlah penting. Saya amat percaya jika kita mampu melalui kesulitan ini bersama, kita justru akan menjadi bangsa yang semakin kuat dan siap menyongsong masa depan yang lebih sejahtera. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saat ini semua wajib pakai masker. Kita pasti bisa menghadapi pandemi ini, Indonesia pasti bisa. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Aceh Bicara. Baik, Bu Putri tadi bicara soal targeting, begitu ya. Lembaga penyiaran tentu punya survei tersendiri juga dalam menyiapkan program-programnya apa yang harus disajikan kepada masyarakatnya. Di sini ada tidak kontribusi yang dilakukan oleh KPI untuk membantu lembaga penyiaran, karena mungkin di sini juga KPI karena lembaga pengawasan tentu punya data tersendiri juga apa sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat kita, khususnya di Aceh mungkin. Ya, saat sekarang kita memang belum melakukan survei seperti yang disampaikan tadi oleh Bu Mia bahwa perlu adanya survei cepat. Ini memang penting sekali dan insya Allah memang saya juga disampaikan kemarin di beberapa wawancara saya, apalagi ini persiapan kita untuk digitalisasi, perlu adanya sebenarnya bagaimana sih ketertarikan masyarakat terhadap lembaga penyiaran itu sendiri. Jadi jangan-jangan kita selama ini nggak didengar ya, jangan-jangan selama ini kita nggak dilihat dan bargaining position atau posisi tawar yang diberikan oleh lembaga penyiaran itu kepada masyarakat itu penting untuk membuat dia tetap bisa hadir dan eksis seperti itu. Nah, inilah yang rencananya memang di tahun ini dan insya Allah di tahun depan kita juga akan melakukan riset cepat ini terkait di bidang pengawasan isi siaran karena memang sesuai dengan tupoksi kita juga yang dikhususkan di Undang-Undang Cipta Kerja. Itu disampaikan bahwa kita difokuskan pada pengawasan isi siaran. Nah, di pengawasan isi siaran ini memang juga tidak bisa serta-merta itu kita istilahnya kalau di sini lembaga penyiarannya ya kayak tadi sampaikan oleh Bu Mia bahwa bagaimana sih sebenarnya bisa lembaga penyiaran tersebut membuat suatu konten gitu ya, suatu konten informasi update jika itu tidak juga dibantu oleh semua pihak lintas sektor, baik itu dari legislatif dan juga eksekutif, sebagai istilahnya bisa mendorong dan mensupport lembaga penyiaran ini untuk lebih bergairah gitu. Nah, bagaimana jika mereka kan misalnya seperti tadi informasi tentang COVID, bagaimana Dinas Kesehatan sebenarnya mengakomodir lembaga-lembaga penyiaran tersebut memberikan informasinya. Ini kita ada data-data nih, kita bisa memberikan production house kepada lembaga penyiaran, kemudian mereka menyiarkan apa yang bisa disiarkan terkait dengan kegiatan-kegiatan oleh Dinas Kesehatan. Itu salah satu contoh. Misalnya juga tadi Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan. Bagaimana sih mengakomodir lembaga penyiaran ini untuk nanti dalam persiapan bulan puasa. Jangan hanya memang kepada lembaga penyiaran nih. Ini saya juga berikan juga ya, maksudnya masukan kepada pemerintah. Beberapa kali wawancara saya juga kebetulan kemarin itu juga ada dari pemerintah, disampaikan tolonglah Pak dialokasikan seperti itu. Anggarannya sebenarnya tidak besar, tapi itulah istilahnya itikat baik dari pemerintah untuk memberikan kesempatan sebenarnya untuk mendistribusikan lebih jauh lagi apa yang dilakukan. Saat sekarang ini kan sepertinya pemerintah disampaikan bahwa pemerintah tidak melakukan apa-apa, pemerintah tidak peduli dengan masyarakat. Mungkin sebenarnya peduli, cuma salah sasaran. Salah sasaran kenapa? Tidak memberikan lembaga penyiaran untuk mendistribusikan. Mereka memberikan kepada media-media mainstream mereka yang padahal itu sebenarnya tidak tepat sasaran. Dan inilah yang terjadi saat sekarang. Akhirnya kolaborasi yang harus benar-benar bisa dilaksanakan antara pemerintah Aceh dengan juga lembaga penyiaran saling mensupport gitu ya. Dan memang sih jadi akhirnya lembaga penyiaran pun akhirnya berlomba-lomba membuat konten terbaik mereka agar dinas-dinas ataupun pihak-pihak lintas sektor terkait itu melihat mereka seperti itu, karena ketika sudah terlirik berarti kita kan akan membuat ide-ide gagasan yang baru ya, gagasan-gagasan update. Nah, sehingga ini juga menjadi posisi tawar kepada lembaga penyiaran terhadap informasi-informasi yang diberikan. Nah, misalnya saat sekarang ini TVRI kan kalau kita lihat semakin bagus ya saat sekarang. Kita dari KPI Aceh juga memang mengapresiasi benar ya apa yang dilakukan oleh TVRI, apalagi sejak masa pandemi saat sekarang ini terus bergeliat gitu ya. Nah, ini juga
menjadi masukan juga kepada TVRI bagaimana sih membuat tayangan-tayangan yang lebih menarik, yang membuat istilahnya gini kan yang namanya kalau dulu ya mindset kalau dengar kata TVRI itu tanda kutip memang sebenarnya istilahnya udah tua aja bawaannya. Jadul banget kalau nonton TVRI gitu. Padahal enggak kan kalau kita lihat sekarang Kampungan ini gitu. TVRI itu dengan TVRI yang world-nya yang pakai bahasa Inggris yang malam-malam saya nonton gitu kan. Itu kan bagus ya, maksudnya semakin update dengan VOA mereka di TVRI gitu. Di informasi-informasi mereka dengan cara pembawaan redaksi dari pembawa acaranya juga semakin baik. Itu juga membuat posisi tawar lembaga penyiaran sekarang tanda kutip TVRI yang sekarang ini sudah makin eksis. Kalau di Aceh saya lihat memang lebih bagus. Jadi tidak hanya seperti bilang kalau dengan TVRI posisi. Nah seperti itu. Dan sekarang memang kalau kita lihat malah tren sekarang sepertinya tren sekarang sampai 2 atau 3 tahun ke depan berita itu masih menjadi positioning yang paling tinggi. Karena sekarang kita memang haus ya akan informasi. Kalau kita bilang lagu sebentar kita dengar YouTube sudah gitu ya. Tapi kalau misalnya dengan informasi update tuh sudah mulai. Dan itu saya lihat sendiri kemarin itu ada waktu saya ke DPR gitu ya. Mereka tuh mereka lagi ngobrol tapi mereka putar TVRI. Jadi saya nggak tahu karena itu waktu itu saya datang di jam 5 mungkin mereka mendengar berita Aceh. Dan berarti itu kan secara tidak langsung mereka sudah mulai melihat ke situ ya. Padahal juga ada di jam 5 tersebut ada juga berita dari nasional. Maksudnya berita nasional misalnya dari TV swasta. Tapi mereka memilih berita Aceh. Kenapa? Mereka mau tahu nih posisi kita di lokal gimana. Itu juga posisi tawar sebenarnya. Dan itu sebenarnya juga diketahui oleh lembaga penyiaran lainnya di jam-jam berapakah yang cocok-cocoknya untuk diputar seperti itu. Dan ini penting ya Bu Tasmiati di mana lembaga penyiaran ini juga harus tahu prime time untuk program tertentu begitu ya ketika sekarang zamannya adalah zaman bersaing di mana banyak sekali lembaga televisi ya apalagi di Aceh juga sudah banyak ya Bu Putri ya. Jadi benar-benar harus mengetahui bagaimana memposisikan program-program tertentu strateginya begitu. Itu sebagian daripada strategi melihat pasar bagaimana, melihat kebutuhan pasar bagaimana, dan satu lagi yang tadi dibilang persaingan tadi. Nah, ketika hari ini, kenapa kita larinya ke TVRI Aceh? Pasti kita ingin melihat konten lokalnya itu. Bagaimana kearifan lokal itu yang menjadi membedakan TVRI Aceh dengan TVRI lainnya. Contoh misalnya tadi Kak kan, tadi kan iklan tuh. Iklan terkait bagaimana penanganan COVID ya. So itu merupakan kewajiban dari TVRI pusat yang harus disiar slotnya beberapa jam sekali. Tapi ada karakteristik terkait lokal kita bagaimana. Siapa yang paling didengar oleh masyarakat kita ketika dia kasih edukasi tersebut? Contoh misalnya apakah Bang Joni ataukah siapa gitu. Kalau dia didengar, dia menyampaikan informasi itu, orang akan mindsetnya pasti, oh ya kita harus nih kesehatan berapa banyak gitu. Jadi itu jadi persaingan itu juga perlu ketika kita mau merubah brand kita lagi. Ini kan sama ya, semua TV dan radio juga. Nah itu dia, karakteristik kita itu apa? Sama seperti Putri tadi katakan, orang akan melari ke TVRI Aceh ketika kita juga seberapapun banyak televisi, kita wajib nonton televisi Aceh, TVRI ya, ada informasi dan kegiatan-kegiatan atau talkshow yang tidak ada kita dapat di TVRI nasional. Hari ini misalnya Aceh Bicara misalnya, so pasti berbicara tentang Aceh, perkembangan Aceh, permasalahan Aceh, solusi-solusi untuk Aceh gitu. Nah itu tidak didapat di TVRI nasional. Hanya kita yang menyajikan itu menjadi brandnya TVRI Aceh gitu. Dan itu sudah kita lihat bahwa orang akan mau mendengar, akan melihat TVRI pada jam berita. Kayaknya nggak ada deh orang yang tidak dengar berita jam 5 nanti dengan malamnya. Tuh. Pasti orang akan melihat. Karena ya otomatis misalnya kayak kita Serambi kita sudah baca, tapi Serambi kan yang punya tadi malam itu. Tapi hari ini Aceh Bicara itu, berita Aceh di TVRI itu pasti punya hari ini gitu. Punya hari ini dan misalnya apa? Update ya, terupdate.
Ya kalau basi ngapain kita cerita lagi, itu kan sudah ada di Serambi gitu. Nah itu kelebihan-kelebihan brand kita itu. Tapi kemudian yang menjadi persoalan tadi ketika bicara soal anggaran kecil, kemudian tadi persaingan yang besar gitu, sehingga kadang-kadang ada hal-hal yang diabaikan oleh lembaga penyiaran gitu untuk mengejar targetnya tadi. Penting ini siaran atau produk dari yang disiarkan ini harus ditonton, tapi tidak mengabaikan hal-hal yang harus diperhatikan, tidak edukatif, tidak menginspirasi ataupun hal-hal yang di luar norma-norma kearifan lokal begitu. Nah ini gimana nih? Ya makanya saya katakan tadi, saya sudah menyinggung bahwa itu ada perubahan mindset. Jadi ini terkait tentang penyiaran berita-berita itu bukan di pundaknya KPI gitu, tapi bagaimana pemerintah juga mengakomodir, punya mindset yang sama loh. Kan mencerdaskan bangsa nih melalui ya media visual ya. Ini kan komunikasi. TV adalah media komunikasi yang visual. Literasi juga di situ, edukasi juga di situ, peningkatan SDM, peningkatan daerah juga di situ gitu. Nah, ketika kalau hanya KPI yang bertanggung jawab memikirkan ini ya sama aja gitu. Tapi bagaimana ketika pemerintah punya mindset, punya merasa bertanggung jawab ya. Oke, ini penyiaran. Bagaimana ketika teman-teman dulu di KPI di awal itu menyuarakan azan di setiap TPRI nasional. Itu bukan tak enak melakukan koordinasi kepada pusat bahwa siapapun TPRI ketika Aceh waktunya azan tuh. Nah, hal-hal begitu yang menyamakan persepsi, ada posisi tawar ya, berganding posisi bahwa ini loh KPI. Ini yang harus kita lakukan loh. Nah, kalau tidak diberikan alokasi, itu kalau bahasa daerah kita sama cit bohong. Tidak mungkin kita melakukan, contoh kata Putri tadi, Bu Putri, kita akan melakukan by riset cepat terkait apa yang khalayak pasar minta. Tuh. Kalau tidak ada biaya bagaimana? Ya jadinya yang sering saya ketahui bahwa mereka ini meripe-meripe. Meripe itu apa ya? Urungan ya. Nah, kita juga nggak tahu bagaimana mindset hari ini di komisioner, ini kan yang baru ya. Apakah ketika ada satu orang mengatakan bahwa ini loh, kita melakukan riset by cepat untuk melihat khalayak ramai, pasar itu mintanya bagaimana? Gak ada duit. Nah, kelemahan kita kan biasanya nggak ada duit dulu, padahal kan bisa hari ini dengan pakai Android ya, itu kan bisa. Silahkan isi riset ini, polling ini, apakah itu by media cepat. sosial ya, ya media begitu sosial. Makanya KPI juga hari ini bukan saja dia harus bekerja sama selalu dengan TPRI, tapi juga media sosial hari ini sangat menentu. Apakah itu WA, Instagram, fanpage ya, Telegram, Twitter. Kan nggak pakai biaya tuh, 1 bulan kita udah paket nih 75. Masa iya nggak bisa? Saya juga nggak tahu apakah KPI selama ini yang hanya mungkin yang ada IG sama Facebook. Bagaimana dengan YouTube? Bagaimana dengan fanpage tadi, Instagram tadi, itu semua bisa dipakai di sini karena orang muda hari ini dipakai. Itu. Jadi media sosial harus diaktifkan untuk dipergunakan, dipakai aja. Kan nggak pakai biaya, Bu.